pagi semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar? Baik. Siswa sekalian, hari ini alhamdulillah kita sudah sempat hadir, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Ya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran, ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita refleksi dulu, ya. Belajar IPA? Siap. Belajar IPA? Siap, siap, siap. Belajar IPA? Saya ingin, saya rasa, saya bisa. Karena belajar IPA Menyenangkan. Sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan kelas, ya. Nah, kenapa Pak buat kesepakatan kelas? Supaya itu mengarahkan kalian semua dalam proses pembelajaran itu bisa belajar dengan tertib, disiplin, ya. Tidak ada saling mengganggu sesama teman. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jadi namanya kesepakatan itu harus disepakati, ya. Tidak boleh dilanggar. Jadi adik-adik sekalian, mungkin kalian masih ingat pada tahun-tahun sebelumnya itu tentang kasus COVID-19, ya. Masih ingat? Masih. Ya, COVID-19. Pada saat itu bagaimana keadaan aktivitas manusia? Terbatas, ya. Nah, pada saat kita berjalan-jalan di suatu tempat, misalnya di bank atau di pasar atau di mana saja tempat-tempat umum, biasanya itu kita diapakan? Cek. Diapa? Dicek. Apanya yang dicek? Bagaimana proses mengeceknya? Hah? Menggunakan apa ini yang biasa? Dor. Apa? Pistol atau apa itu? Apa? Apa yang digunakan pada saat memeriksa kalian? Apa itu kira-kira? Ya, coba apa namanya? Alat pengukur suhu. Mungkin dari adik-adik itu sudah sering yang namanya sakit demam, ya. Demam. Bagaimana keadaan tubuh kalian pada saat demam? Panas. Iya. Panas kemudian dingin. Ya. Berarti terjadi proses perubahan suhu, ya. Panas habis panas dingin. Nah, menurut adik-adik semuanya, apa yang kalian ketahui, apa yang ada di benak kalian kalau mendengar kata panas atau dingin? Coba kalian rasakan di sini, di tubuh kalian. Panas? Ya, panas atau hangat? Hangat, ya. Pada kesempatan hari ini, pada proses pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang suhu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengkonsepkan pengertian suhu, ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan macam-macam termometer beserta fungsinya. Peserta didik dapat menentukan skala suhu pada termometer. Kemudian peserta didik dapat mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan termometer. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkonversikan satuan suhu.
dengan mempelajari materi suhu, berarti kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan kalian nonton video yang sebentar ya. Saya mau melakukan percobaan. Percobaan yang ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Saya sudah siapkan 3 jenis air. Air bersuhu dingin, air bersuhu hangat, dan air bersuhu normal. Sekarang waktunya mencoba. Tangan kanan saya masukkan di air bersuhu dingin. Wah, tangan kanan saya dingin. Sekarang tangan kiri saya masukkan di air bersuhu hangat. Wah, tangan kiri saya hangat. Saya diamkan sejenak ya. Sekarang kedua tangan saya akan saya masukkan ke dalam air bersuhu normal. Teman-teman, terjadi perubahan. Saya merasakan perubahan suhu di tangan kanan dan di tangan kiri. Karena tangan kanan saya terasa hangat, tangan kiri saya terasa dingin. Wah, luar biasa. Teman-teman bisa mencoba di rumah. Apa yang dia bahas di situ? Tentang suhu. Nah, sekarang setelah kalian nonton videonya, Pak minta kalian membuat suatu pertanyaan atau permasalahan tentang apa yang sudah kalian nonton tadi. Silakan. Kenapa bisa suhu yang panas menjadi dingin? Kenapa suhu yang panas menjadi dingin? Ya Pak. Ya, silakan. Mengapa bisa terjadi perubahan suhu? Mengapa bisa terjadi perubahan suhu? Ya, silakan di ujung. Apa yang dimaksud dengan suhu? Iya, apa yang dimaksud dengan suhu? Saya kira untuk pertanyaan atau permasalahan itu yang kalian sudah buat, tolong disimpan dulu sebentar, pasti akan kalian temukan jawabannya setelah kalian akan melakukan percobaan, sedikit percobaan dan diskusi dalam kelompok ya. Nah, sekarang Pak akan bagi kalian kelompok. Sebelum Pak bagikan LKPD-nya, saya akan bagi berdasarkan nama-nama kelompoknya. Untuk kita pakai pakai profil pelajar Pancasila saja ya. Sekarang Pak akan bagikan kalian LKPD ya, untuk kalian kerjakan. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini ada nama kelompoknya. Misalnya kalau berkebinekaan global, tulis di sini kelompok berkebinekaan global. Kemudian nama-nama kelompoknya siapa saja. Nanti ketuanya yang isi ya. Oke, silakan. Untuk menjawab LKPD itu, silakan kalian baca petunjuknya di situ. Kemudian apa yang diperintahkan, silakan kalian lakukan ya. Di sini sudah ada 3 jenis air dengan suhu yang berbeda ya. Silakan buka LKPD. Ini yang berjawaban. Ya. Nih. Sentuhlah air es dengan panas yang tersedia. Sensasi apa yang kalian rasakan? Tulis di sini. Ukurlah suhu kedua air tersebut dengan menggunakan termometer. Tuliskan ukuran. Tulis di sini nomor
nama air panas, air hangat, air dingin, air es. Ya. Ini. Coba ini. Apakah kita dapat ukur dulu? Sentuhlah air es. Ambil itu air es. Maju di sana, baru kamu ukur. Nah, di sini sudah ada termometer. Nah, ini air hangat, air es, air normal. Coba ambil, pegang, taruh dulu di air es. Berapa derajat? Nah, yang lain dulu. Sudah ini tadi kan? Nah, sekarang kamu ukur lagi air hangat. Berapa derajat? Ya, kelompok lain lagi, gantian. Silakan. Kamu. Silakan dulu. Sudah tidak mustahil? Belum. Ya. Di sana air tulis sini air panas, air dingin, air normal. Nah, ini dia yang kamu periksa tadi dengan tangan apa? Dia termasuk kuantitatif atau kualitatif? Nah, sudah dipelajari kan waktu materi pengukuran. Kalau yang data kualitatif yang bagaimana? Pengukuran hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kuantitatif kan berkaitan dengan angka ya. Kalau berkaitan dengan angka berarti pakai apa kalau mengukurnya? Termometer kan? Berapa derajat tadi? Nah, berarti dia termasuk apa dia? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, kuantitatif. Ya. Kalau yang kualitatif rasanya apa? Kan pakai tangan. Nah, tulis dulu di sini. Air hangat, air normal, air es. Tulis di sini. Nama nomor 1. Air hangat, air normal, air dingin, air es. Kuantitatif hasil pengukuran apa? Tangan atau termometer? Karena berkaitan dengan angka. Tulis di situ kuantitatif apa? Berapa derajat? Angka yang kalian tulis. Pak akan nilai ini kalian punya keaktifan dalam kelompok ya. Jadi penilaian sikap juga Pak nilai ya. Silakan berdiskusi. Nah, ini dia.
kemudian yang di atas staf atas suhu air saat mendidih. Dan di sini ada 2 jenis termometer. Empat ya. Apa semua? Fahrenheit. Iya, ya. Oke. Sekarang Pak minta kalian menyampaikan hasil kerja kalian di dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang Pak minta dari kelompok berkebinekaan global. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hasil dari jawaban kami adalah apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran dari derajat panas atau dinginnya suatu benda. Macam-macam termometer dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis alat ukur suhu beserta fungsinya. 1. Termometer klinis. Termometer ini biasanya dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. 2. Termometer ruangan. Termometer ini merupakan alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. 3. Termometer inframerah. Selanjutnya ada termometer inframerah yang biasanya dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. 4. Termometer digital. Kemudian ada termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa. Dalam mengukur suhu, termometer digital memakai sifat penguaian pada logam sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. 5. Termometer laboratorium. Termometer ini termasuk alat pengukur suhu yang bisa dipakai untuk membantu kegiatan penelitian atau eksperimen. Ada yang mau kasih masukan atau tanggapan? Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok berkebinekaan global. Silakan. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Macam-macam termometer dan fungsinya. Termometer klinis fungsinya mengukur suhu badan. Termometer ruangan fungsinya memantau suhu ruangan. Termometer inframerah fungsinya mengukur suhu tubuh saat pandemi. Termometer digital fungsinya tidak menggunakan alkohol. Termometer laboratorium fungsinya membantu penelitian. Termometer termokopel fungsinya pengukuran dengan jangkauan yang luas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berikutnya, kelompok mandiri. Terima kasih dari kesempatan kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran Sebesar suaranya. terhadap temperaturan baik panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Macam-macam termometer dan fungsinya. Termometer fungsinya merupakan skala dan suhu yang paling banyak digunakan. 2. Termometer ruangan fungsinya menggunakan alat pengukur suhu yang dipakai suatu waktu. 3. Termometer Menentukan angka pentingnya ya, dengan melihat titik bawah dengan titik atas ya, masing-masing termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin itu mempunyai nilai titik bawah dan titik atas. Oke, tepuk tangan untuk
kami akan menyampaikan jawaban dan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Apa yang dimaksud dengan suhu dalam membesar Indonesia? Suhu besar dalam membesar bahasa Indonesia. Suhu diadakan berbagai ukuran yang relatif dari temperatur panas atau dinginnya benda. Suhu adalah panas dinginnya suatu benda. Macam-macam termometer dan fungsinya. Termometer klinis untuk mengukur suhu badan, termometer laboratorium untuk mengukur suhu air, termometer ruang bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Macam-macam skala suhu. Skala suhu ada 4, yaitu Celcius, di atasnya 100 derajat dan bawahnya 0. Kelvin di atasnya 80 derajat, bawahnya 0. Fahrenheit di atasnya 212 derajat dan di bawahnya 32 derajat. Adalah 32. Ya, oke. Sudah? Cepat. Siapa yang bisa buat kesimpulan dari pelajaran dari kelompok sini? Coba. Apa yang suka? Dari pelajaran. Kita jadi bisa tahu apa itu suhu dan Jadi suhu adalah di panas dinginnya suatu benda. ya. Terus untuk mengukur suhu menggunakan termometer ini lagi coba atau kesimpulan. Coba satu orang kesimpulan dari materi tadi. kami jadi tahu alat untuk mengukur suhu yaitu termometer Ya, termometer dan skala dan macam-macam. macam-macam skala suhu yaitu Celcius, Kelvin, Fahrenheit dan Kelvin. Oh, jadi perhatikan. Jadi pada dasarnya ya suhu itu adalah tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tadi kalian sudah ukur kan? Ada yang panas, ada yang dingin. Jadi yang dimaksud dengan suhu adalah tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk menentukan suhu suatu benda, kita harus menggunakan alat ya. Alat apa namanya? Alat termometer. Apa yang kalian rasakan dalam proses pembelajaran? Pengalaman apa yang kalian dapatkan? Apa? Seru, menyenangkan. Ya. Jadi dengan mempelajari ini kalian sudah tahu tentang suatu benda. Kemudian untuk mengukur suhu itu kalian sudah tahu harus pakai. Jadi perasaannya gimana? Senang. Apanya yang bikin senang? Belajarnya seru. Prosesnya seru dengan melihat langsung atau mempraktikkan secara langsung ya. Begitu. Jadi sekali lagi perasaan kalian bagaimana? Senang. Nah, kita tepuk 1 sampai 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 1. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Tepuk 6 dah. Tepuk 6, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 6 2 kali. Oke, semua
semua Pak mau kasih kalian tes. Nah, silakan langsung dijawab. Sendiri. Waktunya 5 menit. Nah, singkat jadi jawaban itu. Silakan jawab ya. Ini. Waktu selesai. Oke, silakan dikumpul ketua kelompoknya, kumpul sekalian dengan LKPD-nya. Pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Ya, kalor dan perpindahannya. Ini masih berkaitan dengan suhu ya. Oke, sebelum kita istirahat, silakan pimpin doanya.